Yang harusnya bisa agak tinggi kita hargai murah ya. Kemudian dari segi promosi, mungkin juga promosinya kurang tepat dan seterusnya. Nanti untuk masalah harga dan promosi kita akan bahas lebih lanjut. Nah kemudian bisa juga karena dipaksakan, meskipun dalam temuan riset yang kita lakukan tidak layak, tapi kita paksakan untuk tetap dijual. Jadi akhirnya tidak menarik ya, tidak menarik, tidak layak. Kemudian bisa juga produk ini bagus, diterima masyarakat, tapi biaya pengembangannya terlalu tinggi. Ya. Jadi misalnya kita mengembangkan mobil-mobil yang dengan listrik dengan matahari misalnya, itu biaya masih tinggi. Sehingga kalau kita jual mungkin harganya juga masih terlalu mahal. Kalau dengan listrik dengan matahari misalnya. Sekarang ini masih banyak dikembangkan, sudah mulai dikembangkan adalah yang menggunakan listrik biasa. Dan yang sudah lama, bahkan udah hampir usang, mungkin nanti adalah yang menggunakan gasolin ya, dengan bensin, dengan pertalite, ya, minyak solar dan lain-lain. Itu yang sudah lama dan mungkin nanti akan berkembang menjadi yang listrik. Nah, itu. Kemudian persaingan yang tinggi, bisa juga produk ini banyak persaingannya, sehingga kalau kita masuk di sana terlalu berat persaingannya. Contohnya produk-produk pertanian atau hasil industri pertanian seperti tempe, tahu, persaingannya ketat sekali ya. Jadi kalau Anda ingin mengambil margin agak tinggi, agak berat. Kecuali mempunyai semacam inovasi yang baru. Nah, jadi persaingannya sangat tinggi di bisnis itu. Demikian juga di bisnis HP sekarang ini sangat tinggi ya. HP-HP yang tidak begitu menarik biasanya langsung kalah bersaing. Nah, itu banyak kegagalan produk. Nah, gimana kita memperbaiki kesuksesan produk baru? Sukses produk baru tergantung pada apakah produk tersebut memiliki unique super produk ya. Jadi keunggulan produk yang unik. Jadi keunggulan produk yang khas gitu. Ya, misalnya mutunya memang tinggi, kita mutunya paling baik. Atau fiturnya menarik, kita mempunyai bentuk-bentuk yang menarik, kemudian rasa yang menarik, atau nilainya ya, mempunyai nilai yang tinggi, artistik. Misalnya barang-barang seperti barang-barang antik tuh nilainya tinggi, walaupun barang kuno, tapi nilainya tinggi gitu ya. Jadi itu namanya unique super product atau keunggulan produk ya, keunggulan produk yang unik. Yang berikut adalah biasanya sukses tergantung pendefinisian yang baik terhadap konsep produk. Jadi target marketnya benar, kebutuhannya tepat, manfaatnya sesuai dengan diinginkan. Kemudian proses positioningnya juga ya, positioning produk itu untuk konsumen atau target tertentu tadi. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, untuk menciptakan produk baru yang sukses, perusahaan harus memahami konsumen, pasar, dan pesaing. Jadi 3 hal itu, konsumen, pasar, pesaing. Ya. Konsumen dan pasar ini hampir sama, cuma bedanya kalau konsumen itu kelompok orang yang dianggap akan menjadi pelanggan kita nanti. Tapi kalau pasar ini, di situ ada proses supply dan demand ya, permintaan, penawaran, gitu, dan seterusnya. Sementara kalau pesaing, nah pesaing inilah yang menyebabkan supply dan demand itu bisa berubah-ubah, gitu ya. Dan kemudian untuk menciptakan produk baru yang sukses, perusahaan harus apa? Harus mengembangkan produk yang memberikan superior value. Itu sudah kita bahas di awal terkait dengan keunggulan tadi. Nah, kemudian strategi pengembangan produk baru itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, akuisisi atau membeli perusahaan. Jadi kita mau akuisisi perusahaan lain. Kita beli, bisa seluruhnya, bisa sebagian dari saham yang ada. Otomatis kalau kita membeli produk tertentu, kita akan mendapatkan produk baru. Unilever misalnya, dia mengakuisisi kecap Cap Bango yang dulunya sudah ada. Nah, otomatis kecap Cap Bango ini menjadi produk baru untuk Unilever. Yang kedua, ini kaitannya dengan lewat akuisisi ya, atau membeli, itu bisa memperoleh lewat paten. Kita membeli paten. Otomatis kita membayar hak cipta. Banyak sekali produk paten yang dibeli dan itu dikembangkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga bisa juga memperoleh lisensi, izin surat. Misalnya banyak perusahaan-perusahaan Indonesia ketika membeli lisensi dari Jerman, Bayer, dia mendapatkan hak formula, kemudian bisa juga menjualkan dengan
trademark buyer ya, dan itu dijual di Indonesia. Tapi hanya dalam bentuk formula dan trademarknya saja ya. Itu namanya memperoleh lisensi ya. Jadi izin formulanya, rumus-rumusnya, sehingga kita harus ada membayar di sana, membayar izin formula. Nah, ini semuanya kita peroleh dengan membeli atau membayar suatu kepada institusi lain. Nah, sekarang kita buat sendiri, kita cipta sendiri. Ada 4. Yang pertama apa? Kita memang betul-betul membuat produk yang benar-benar baru, seperti yang tadi sudah kita bahas. Misalnya bibit unggul yang baru, yang sebelumnya belum ada. Bisa juga misalnya kayak HP itu sekarang itu banyak sekali yang dengan fitur-fitur baru ya, dengan resolusi kamera yang tinggi ya, kemudian dengan menggunakan sistem otomatis yang lebih bagus ya, kemudian prosesor yang lebih cepat, memori yang lebih tinggi. Nah, itu bentuk-bentuk produk-produk baru. Dulu HP belum ada dan sekarang sudah ada, itu merupakan produk-produk baru ya. Kemudian yang berikut adalah perbaikan produk. Nah, kalau perbaikan produk itu biasanya kita meningkatkan kualitasnya. Jadi misalnya kalau kita membuat tadi semacam misalnya komputer itu ketika belum ada menjadi ada, itu produk baru. Tapi ketika komputer itu dulunya menggunakan i5 gitu ya, prosesor yang rendah, kemudian menjadi prosesor yang lebih tinggi, nah itu melakukan perbaikan produk. Demikian juga misalnya makanan ya. Dulu makanan itu kita kalau dari terigu itu ada mie ya kan, kita membuat mie atau perusahaan membuat mie. Tapi sekarang ditingkatkan, mie itu tidak hanya dimasak di dalam panci kemudian diaduk, dihidangkan ya. Sekarang lebih praktis, mie itu bisa hanya dalam cup gitu ya, dalam cup. Walaupun sama dikasih air panas, kemudian kita bisa konsumsi lebih cepat, sehingga di perjalanan tidak membutuhkan kompor lagi, cukup air panas itu sudah memberikan kenyamanan dan kemudahan. Yang berikut adalah modifikasi produk. Nah, biasanya kalau ada kata modifikasi, kita itu meniru dari produk lain yang sudah ada. Jadi kita meniru produk lain, kita tiru tapi kita kembangkan sendiri. Produk-produk Jepang itu dulu banyak meniru dari Amerika. Motor misalnya yang menciptakan orang-orang Barat, tapi diadopsi di Jepang, dimodifikasi ya, ditiru, kemudian dikembangkan sedikit, dijual di pasar Asia yang cocok untuk orang-orang Asia yang relatif pendek, ya kan? Sementara orang Barat tinggi-tinggi, sehingga motornya besar-besar, diadopsi oleh negara Jepang, kemudian dibuat sesuai lebih kecil, lebih ramping, dan seterusnya sesuai dengan masyarakat Asia, dijual di Asia sangat laku keras. Bahkan karena pertumbuhannya, sekarang produk-produk Jepang bisa merambah ke negara Barat. Ya, itu awalnya dari proses-proses modifikasi. Yang belakangan ini banyak ditiru oleh Cina juga sama, dengan membuat berbagai produk. Cina sendiri mengikuti produk-produk dari Jepang. Nah, modifikasi. Jadi kita hanya meniru, kemudian meningkatkan kualitasnya. Yang berikut adalah merek baru. Jadi seandainya ada produk kita, mereknya sudah tidak bagus, kita ganti mereknya, kemudian tercipta produk baru. Nah, itu juga merupakan strategi pengembangan produk baru. Jadi ada paling tidak 7 strategi yang kita bisa lakukan untuk menciptakan produk baru. Nah, pada tahapan pengembangan produk baru, paling tidak ada 8 tahap. Yang pertama ya, kita menggali ide. Gimana menggali ide? Di tahap awal tadi saya sudah mulai dengan gimana cara menggali ide. Dengan melihat gambar kita akan punya banyak ide. Jadi omong kosong kalau kita bilang bahwa susah membuat produk, tidak ya, sangat mudah. Kita melihat gambar, melihat situasi, melihat fenomena sosial, kita bisa menciptakan banyak sekali ide-ide produk baru. Ya. Nah, itu proses menggali ide. Kemudian menyaring ide, ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengujian dan pengembangan konsep, kemudian pengembangan strategi pemasaran, ya. Setelah itu analisis bisnis, setelah itu pengembangan produk, uji pasar, dan terakhir komersialisasi. Dan ini satu-satu akan saya jelaskan terkait dengan ini. Yang pertama, menggali ide. Menggali ide dari mana? Bisa dari mana saja. Dari keluhan pelanggan bisa jadi ide baru. Pelanggan merasa
oh menggunakan gergaji ini sulit ya, harusnya gergaji ini bentuknya lebih kecil, lebih ramping, dibuatlah gergaji yang lebih kecil, lebih ramping. Oh HP ini kameranya jelek ya, pelanggan bilang gitu, harusnya kamera itu harus resolusinya tinggi supaya gambar itu fokus. Nah, dibuatlah HP-HP yang bagus. Nah, itu dari pelanggan. Kemudian bisa juga dari pesaing. Oh, pesaing membuat produk-produk yang lebih murah misalnya. Misalnya dulu kamera biasa, kemudian ada kamera yang bisa langsung dicetak ya. Karena Kodak membuat yang dicetak, perusahaan lain berlomba-lomba juga bisa dicetak. Tapi belakangan sudah tidak laku lagi karena apa? Karena sekarang HP tidak perlu dicetak ya, cukup dipoto. Foto tidak perlu lagi dicetak, cukup dipoto dan disimpan, dan itu bisa ribuan foto bisa disimpan dalam HP ya. Nah itu karena proses-proses persaingan yang menimbulkan produk-produk baru. Kemudian bisa juga dari distributor. Kita menjual ke distributor, misalnya beras ke distributor, distributor jual ke pelanggan, pelanggan mengeluh, ini produknya kok mengandung banyak misalnya hama di dalamnya. Nah, nanti oleh distributor disampaikan kepada kita sebagai pengusaha. Sehingga dalam menjual beras, mungkin lebih bagus dikemas dalam plastik supaya lebih menarik dan lebih tahan. Kemudian di dalamnya dikasih semacam obat-obatan anti hama dan lain-lain. Nah, itu bisa dari distributor memberikan informasi itu. Dan bisa juga dari pemasok. Nah, kalau pemasok misalnya kalau padi dari petani. Petani bisa juga ngasih masukan kepada kita. Oh, sebaiknya kalau beli padi jangan yang gabah, beli aja berasnya langsung sehingga akan memudahkan pengolahan kita misalnya dan seterusnya ya. Jadi ada banyak cara itu membangkitkan ide. Kemudian ide yang berikutnya adalah ini ada contoh di sini, ini perusahaan besar ya yang mengeluarkan Heinz. Heinz itu perusahaan besar yang mengeluarkan produk AZ Squid. Ini semacam makanan coklat campur-campur gitu untuk memberikan rasa yang berbeda-beda pada sebuah roti kue gitu ya. Nah, ketika ditanya kepada anak-anak, kira-kira kalau Anda menggunakan semacam saus gitu ya, saus untuk roti gitu ya, apa yang menarik? Oh, ingin yang berwarna-warni. Nah, dibuatlah yang berwarna-warni seperti yang Anda lihat di sini ya, dengan berbagai warna untuk anak-anak. Dan dibuatlah corong lubang botol yang khusus AZ Squid ya, yang memancarkan aliran tipis yang membentuk gambar-gambar secara otomatis pada burger. Jadi kalau burger dipencet, dikasih semacam sausnya gitu ya, nanti akan keluar. Dan rasanya tergantung, kalau saus mungkin rasanya asin, tapi kalau semacam coklat atau apa yang sejenisnya itu mungkin manis ya, itu tergantung. Tapi warna-warni inilah yang menarik untuk anak-anak. Nah, itu contoh gimana membuat ide baru ya. Kemudian tahap berikutnya adalah penyaringan ide. Nah, ketika melakukan penyaringan ide, ada beberapa yang menjadi pertimbangan. Jadi ambil ide yang baik, buang ide yang buruk, prinsipnya gitu ya. Ambil ide yang baik, buang ide yang buruk. Jadi nanti kita evaluasi. Kemudian perusahaan memiliki sistem untuk menilai dan menyaring ide tersebut, ya, untuk menyaring ide tersebut, untuk mengambil mana yang buruk dan mengambil mana yang baik dan membuang yang buruk. Itu biasanya